Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firtia Amitasari, CGP Angkatan 11, kelas 120A Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya dari SDN Maputra 1 dengan Ibu Santi Idalaini. Assalamualaikum Ibu Santi. Bagaimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini seperti yang saya sebelumnya katakan Bu, kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya, adakah dilema etika ataupun bujukan moral satu contoh di satu sekolah ini Bu? Ya, alhamdulillah, teman-teman. Pertanyaannya di SDN saya, Bu Santi Idalaini sebagai kepala sekolah SD Maputra 1, memang dilema di sini untuk studi pembelajaran dilema etika ini banyak sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang mengalami. Contohnya dilema etika itu guru bisa meninggalkan kelas, bisa karena ada maksud kepentingan pribadi guru tersebut dan atau kepentingan untuk yang ditujukan untuk guru tersebut untuk sekolah. Bisa cerita lebih rinci lagi Bu? Terima kasih. Untuk kami di SD Maputra 1 itu banyak yang pengalamannya di sekolah, di lembaga kami itu guru banyak mulai kelas 1 sampai kelas 6 guru itu selalu banyak, bukan selalu, dan sebagian setiap beberapa hari ini guru kami itu izin, ada yang izin karena ada PPG, menyelesaikan PPG ujian, mungkin konten, mungkin ada yang di sekolah ada yang diberi tugas untuk amanahnya untuk diklat, untuk dari kedinasan, ada seperti itu. Dan ada juga guru kami juga mungkin kepentingan pribadi juga anaknya sakit, mungkin ada keluarganya, ada keperluan keluarga, itu bisa. Jadi sekolahnya kelas itu siapa yang bertanggung jawab. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu harus ya memilih bagaimana guru tersebut bisa kita seimbang di kelas itu, ada yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa ini berjalan dengan baik, dan guru tersebut yang diberi tugas atau ada kepentingan untuk negara itu bisa sama-sama seimbang. Jadi kami menggantikan untuk yang mengajar murid-murid. Saya garis bawahi berarti ini terkait dilema etika antara individu dan masyarakat. Ya, memang dilema sekali untuk beberapa sekolah, guru-gurunya ada kepentingan di luar, baik pendidikan, baik kepentingan keluarga, ternyata juga masih ada tupoksi yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya mengidentifikasikan itu memang sekarang itu banyak program pemerintah untuk diselesaikan PPG atau kebutuhan untuk guru penggerak, atau banyak aplikasi dari pemerintah itu harus kita wujudkan untuk memang untuk anak-anak, tetapi harus bagaimana tupoksinya juga harus benar-benar dilakukan dengan sesuai harapan yang orang tua atau sekolah yang diharapkan. Terus identifikasinya ya banyak situ, yaitu guru harus di sini pagi untuk salam pagi, untuk anak-anak itu kalau pagi hari bersalaman 5S. Terus bagaimana guru ini harus menyelesaikan modul ajar sesuai yang pemerintah sepakati, biarpun kita tidak ada guru paket bisa ada di download 2 modul ajar apapun, di situ ada contohnya di Kemenristek. Nah di situ
dan edifikasinya juga masalah PTK itu, tindakan kelas itu, guru juga banyak problem, namanya manusia, problem-problem tentang dilema etika atau moral. Itu kita bisa mengidentifikasikan masalah-masalah guru. Setiap guru juga ada di dalam kelas, muridnya juga ada, mungkin tidak karena dia sering tidak masuk, tidak dipantau dengan orang tua, atau dia sendiri yang karena sakit-sakitan, mungkin dia tidak paham dengan dengan kita, kurang ke interaksi antara guru dengan murid, itu bisa juga diinteraksi, identifikasi dilema etika atau moral. Itu harus kita wujudkan bagaimana penyelesaian solusinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berat atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Ada di dalam, saya sering dalam sudah hampir 6 bulan lebih di sini, ada kasus di sini antara guru dengan murid. Itu murid kami itu ada kasus di sini, banyak anak ini malas belajar. Nah, karena orang tuanya bekerja, jadi pantauan orang tua, namanya kita sebagai orang tua di dalam sekolah, otomatis sebagai anak ini bagaimana untuk kita harus guru ini sudah berusaha, sudah komunikasi, tapi orang tuanya tidak istilahnya tidak menghiraukan. Akhirnya kami tidak menghiraukan, beberapa kali kami memanggil waktu itu. Jadi saya tanya apa problemnya, yaitu karena ya ekonomi, anaknya malas belajar, tapi kita tetap berusaha bagaimana anak memotivasikan anak ini masih proses untuk belajar, harus ada. Dan kedua ada lagi masalah bertengkar antara murid dengan murid. Nah, ya namanya masalah itu banyak ketika ini di sini. Jadi murid dengan murid, orang tua akhirnya ada yang tidak setuju karena anaknya dipukul. Di sini guru itu sudah mendamaikan, tapi orang tuanya masih kekeh merasa anaknya benar. Jadi saya diskusikan, saya beri masukan dengan ya sebagai keluarga, bagaimana salahnya anak ini. Memang namanya anak bertengkar itu namanya satunya laki, yang satunya perempuan. Nah, dia itu bertengkar, namanya bertengkar, orang tuanya si perempuan tidak setuju karena dipukul bersama temannya laki. Nah, anaknya insya Allah di sini anaknya sudah bisa bermain dengan temannya, tetapi orang tuanya tidak mau memaafkan. Setelah saya menjelaskan pendekatan dengan kekeluargaan, insya Allah orang tuanya sekarang sudah paham dan memaafkan, dan sekarang sudah alhamdulillah. Dan antara guru dengan orang tua, dengan kami, dengan saya, alhamdulillah sudah ada kesepakatan, tidak ada masalah, saling memaafkan. Intinya berkomunikasi. Komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur kami yaitu kita ramah anak. Nah, apapun kita sebagai pelayan di sekolah, sebagai guru, sebagai sesuai dengan tupoksinya, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan itu tetap kita kekeluargaan, kita mendengarkan keluhan orang tua, anak, proses dulu tentang identifikasi masalahnya, baru kita akan paham masalah apa yang memang harus diselesaikan, bagaimana solusinya yang terbaik untuk kedua belah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk langkah-langkah dilema etika ini, langkah kami yaitu tetap kita menghargai, pertama menghargai agama,
menghargai anak-anak. Anak-anak itu sini itu ada reguler dan inklusi. Jadi anak yang ABK kita harus menghargai, anak-anak juga menghargai temannya. Bagaimana bermain, tidak harus mengejek, dia menghargai teman yang memang kelebihan. Kita ada guru juga, guru sedo, ada ada yang koordinator guru TPK-nya juga. Jadi ada suatu masalah apapun, langkah kami itu dengan kekeluargaan, dengan bagaimana meramah anak ini harus benar-benar kita saling menghormati, saling menghargai, saling memberi penguatan menjadi satu tujuan kita, yaitu mencerdaskan bangsa. Sosialisasi dengan wali murid seputar anak. Iya, terus kita harus sosialisasi, pasti ada parentingnya. Nanti seumpama ada kesalahan pendekatan, ada parenting antar orang tua dengan sekolah, itu pasti ada parenting. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk tantangan langkah-langkah saya itu memang langkah-langkahnya berat. Pertama, kita langkah-langkahnya harus memanggil orang tua tersebut. Saya pertama itu mengidentifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Ini si A, si B. Setelah mengidentifikasi, saya mendengarkan, saya memanggil orang tua. Saya memanggil orang tua kedua belah pihak. Saya mendengarkan keluhan mereka dan antara si A dan si B langkah-langkah bagaimana menyelesaikan. Nah, dengan komunikasi yang lebih intens, lebih bagaimana sebagai orang tua di keluarga dan keluarganya dan di sekolah, dengan guru kelasnya juga, dengan orang anak siswa. Jadi terbukalah masalah tersebut untuk diselesaikan, untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus komunikasi. Berarti pertama mengidentifikasi masalah, Iya, pasti. Yang kedua memanggil orang tua untuk berkomunikasi. Ya, saya pertama wali murid, wali kelas, dia cerita. Otomatis saya sudah tahu mengantongi masalahnya. Tapi saya kan belum tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa seperti apa yang Anda jalankan? Suatu masalah memang ada waktunya, tidak harus ada suatu etika. Ya, dilema etika itu sama dengan moral. Itu masalahnya ada yang rendah sedikit bisa diselesaikan, ada yang sangat-sangat yang tidak bisa diselesaikan hanya beberapa hari. Contoh kami kalau dari anak-anak, insya Allah kami cepat untuk menyelesaikan, karena orang tua anak-anak kami itu saling menghargai. Di sini ada sesuai visi misi kami, saling menghargai dengan teman, dengan gurunya. Insya Allah di sini tidak ada. Sedangkan ada masalah dengan guru-guru kami tentang jam, juga untuk menyelesaikannya nggak berlarut-larut. Alhamdulillah tidak ada masalah juga. Tidak terlalu harus ditentukan, oh harus hari Senin, oh hari Sabtu, hari ini. Diselesaikan dengan kekeluargaan pada saat itu. Kalau memang tidak bisa waktu yang enak, yang benar-benar bisa disepakati bersama. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan ya. Terus selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mengambil untuk keputusan yaitu banyak faktornya, yaitu kita harus memahami karakter guru dulu. Kita harus memahami karakter gurunya dulu. Kita harus memahami karakter orang tua. Bagaimana kita harus mempunyai jiwa sosialnya, jiwa kekeluarganya, harus kita mempunyai faktor-faktor itu. Dan tidak boleh egois, tidak boleh semena-mena, tidak boleh harus saya menjadi kepala sekolah harus ini loh.
Kita harus saling menghargai, saling kekeluargaan. Untuk memutuskan sesuatu hal itu harus dipikirkan masa-masa pembicaraan dengan komunikasi yang baik dengan orang tua. Faktor di dalam ada faktor dalam dan faktor luar itu kan berbeda. Nah, faktornya mungkin karena misalnya faktornya ada yang faktor karena orang tuanya bekerja, itu harus bagaimana untuk menyelesaikan. Mungkin tidak jarang untuk ke sekolah aja sulit. Ada faktor guru itu juga ada faktor karena dia terlalu sekarang sudah zamannya sudah globalisasi, sudah pintar IT, otomatis faktornya apa? Oh, guru ini tidak bisa IT, bisa belajar. Oh, guru ini bisa menunjang keberhasilannya apa? Dia sekolah. Nah, dia menunjang bagaimana? Nah, saya sebagai kepala sekolah, apapun nanti ke depannya seumpama guru memang mengajar untuk menunjangnya dia bagaimana kita, yaitu memang sudah ada di diklat-diklat. Nah, untuk peningkatan kita bisa supervisi, bisa melihat, kita mendampingi, kita bisa memberi arahan. Kalau dengan orang tua bisa kita komunikasi dengan baik seperti orang tua di dalam dan di luar. Tadi faktor-faktornya yang lebih. Kalau seseorang ada nggak yang membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Untuk faktor ada orang seseorang itu ada waktu kami ada kasus di guru kami memang pribadi itu kami karena ini kasusnya sangat luar biasa itu kedinasan kami saya ada yang membantu kami yaitu pengawas yang sangat riskan karena takut untuk salah melangkah. Jadi saya mempelajari, mengidentifikasi masalah tersebut. Akhirnya saya memanggil pengawas kami dengan berinteraksi dengan guru tersebut, bagaimana penyelesaian dengan baik agar tidak ada langkah yang salah untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Untuk saya petik selama saya di Lama Pengurus 1, yaitu kita harus komunikasi dengan lancar siapapun, dengan guru, dengan warga. Jadi untuk warga sekolah, jadi warga sekolah itu kan guru, tukang kebun, penjaga sekolah, warga, terus ya sekitarnya juga kita harus baik. Itu harus kita. Karena apa? Karena sosial itu sangat diperlukan. Kita saling membutuhkan. Tidak harus karena kita egois memutuskan hanya satu pihak saja. Kita harus saling membantu, saling menerima masalah apapun atau masukan atau mungkin ada putusan saya yang kurang berkenan, bisa kita bisa dikomunikasikan. Saya bisa berpikir, oh ini harusnya seperti ini, oh iya harus seperti ini. Jadi tidak boleh seenak sendiri memutuskan. Kita harus oh iya ini saya punya, dan guru punya pengalaman juga, oh iya saya juga seperti pengalaman saya juga. Jadi sama-sama lah kita berjalan proses dengan orang tua, dengan guru sesuai dengan masing-masing. Oke, baik. Kalau saya garis besar ini intinya berkomunikasi itu penting ya Bu. Kalau berkomunikasi itu bisa mengambil keputusan dengan baik. Sekian dari itu aja Bu yang bisa saya tanyakan lewat sesi wawancara ini. Sekian dari wawancara saya dengan Bu Santi, kepala sekolah saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.